Baik, Kang, kita coba mulai ya. Oke, Mbak Aruni monitor ya. Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir pada Zoom meeting kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Aruni Saraswati dari Magalarva yang sudah meluangkan waktu. Begitu juga kepada teman-teman dari Paguyuban Pegiat Magot Nusantara. Di sini ada Kang Ardis sebagai Ketua Umum, kemudian ada Mas Kang Ahmad Hairun, ada Kang Yasir, dan Dr. Wina Untung dari Surabaya. Kita mulai saja karena saya pikir ini sudah cukup mewakili, terutama dari teman-teman sudah ada beberapa orang yang bisa nanti mendesiminasi hasil pertemuan ini ke anggota-anggota yang lain. Jadi langsung saja, pada intinya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pertemuan lanjutan dari inisiatif saya dan Pak Malik Syafi'i, yang waktu itu kita berbicara soal bagaimana supaya ada terjadi pola plasma inti lah ya untuk bisa menunjang kegiatan dari dua institusi ini. Magalarva sebagai sebuah institusi bisnis yang memang memiliki kebutuhan dan akan magot, sementara tanaman PPM juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan yang dibutuhkan oleh Magalarva seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana kemudian kita mencari titik temunya, karena saya mendapat informasi bahwa dari masing-masing pihak itu ada semacam hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu diselesaikan agar persoalan inti niat untuk menciptakan inti plasma antara PPM dengan Magalarva ini bisa terjadi. Mungkin di awal saya ingin memberi kesempatan pada Ibu Aruni untuk bisa menceritakan sedikit kondisi di Magalarva dengan juga pola-pola kerjasama yang sudah terjadi selama ini dan bagaimana kemungkinan untuk menciptakan pola inti plasma seperti yang pernah kami gagas waktu itu dengan Pak Malik. Silakan Bu Aruni. Ya. Selamat siang sebelumnya Bapak-bapak semua, dan ada Ibu kah di sini? Ada ya? Ya. Kecuali saya. Okay. Gitu. Ya, mungkin salam kenal sebelumnya, mungkin ya di pertemuan kali ini masih harus virtual gitu ya. Mungkin karena lokasinya juga jauh, jadi untungnya ada platform inilah yang bisa membuat kita masih bisa diskusi seperti ini gitu. Jadi untuk perkenalan aja, karena pertemuan pertama juga, Magalarva itu perusahaan yang memang bergerak di bidang pengolahan sampah organik dengan BSF. Kami berdiri itu dari tahun 2017. Itu jadi sekitar 1 tahun kami waktu itu riset skala kecil, skala lab. Kemudian baru di 2018 kami mulai produksi yang skala lebih komersial gitu. Nah, sekarang lokasi produksi kami itu di Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, di dekat Puspitek. Nah, terus kapasitas produksinya sekarang kami kurang lebih di sekitar 25 sampai 30 ton per bulan. Itu magot freshnya. Nah, cuman memang kalau dari Magalarva sendiri ya kita juga dengan bertahun-tahun bergerak di bidang ini gitu, kami juga ngerasa untuk kita bisa jadi lebih besar itu nggak bisa cuman sendiri gitulah, semacam itu, karena toh kita juga ngasih makan magot pakai sampah gitu kan, dan sampah itu ya tersebar gitu di mana-mana, nggak mungkin kita produksi cuma di Bogor tapi harus ngambil sampah sebagai makanannya si magot dari tempat-tempat yang jauh, karena kan nggak efisien juga jadinya secara cost gitu. Nah, makanya untuk strategi ke depannya pun memang kami merencanakan untuk adanya sistem inti plasma itu. Jadi kami tahu nih udah banyak banget teman-teman pembudidaya tersebarlah di seluruh Indonesia. Cuman gimana caranya kita bisa bikin produk yang bagus juga, karena dari pengalaman Magalarva juga kami udah dapat beberapa pembelian untuk ekspor segala macam, dan karena ini adalah produk pakan ternak kan tetap harus ada kualitas yang dijaga, karena kalau nggak stabil itu buat ternak juga kurang baik gitu kan, ataupun kalau misalnya nanti kita berurusannya sama pabrik pakan gitu kan, mereka juga butuh kualitas yang konsisten. Makanya memang kami berusaha merumuskan lah kira-kira
caranya gimana nih supaya semua bisa untung lah gitu dan kita bisa menghasilkan produk yang bagus bersama-sama gitu. Karena itu di sini ada kolega saya juga Darin yang biasanya terjun ke lapangan langsung untuk berkunjung ke teman-teman plasma gitu. Jadi memang dari Magalar saat ini kita baru mulai juga sih untuk sistem plasma ini, baru beberapa kita jajakin dan masih banyak di Jabodetabek sampai Jawa Barat lah untuk saat ini gitu. Karena tadi lokasi kami juga masih di Gunung Sindur ya? Gitu. Jadi mungkin untuk lokasi-lokasi yang jauh kami perlu persiapan yang lebih lah untuk kita bisa jajakin gitu. Mungkin untuk pengenalannya segitu dulu Pak Teguh. Baik, terima kasih Mbak Aruni. Terima kasih dan selamat datang juga untuk Kang Dadan dari PPM Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung, Mas Darin juga terima kasih sudah bergabung. Mungkin Kang Ardi bisa komentar dulu di awal karena saya dengar tadi sebetulnya Magalar Pas ini sudah punya kerjasama ya dengan beberapa pegiat, jangan-jangan di antara teman-teman PPM juga nih yang ikutan gitu. Mungkin Mas Kang Ardi bisa memberi komentar dulu nih. Kasih tahu nggak ya? Silakan direspon. Ya, kasih tahu atau kalau ada mah tinggal di cloning polanya kalau memang ternyata ada yang masuk ke Magalarva. Jadi bagi-bagilah rezekinya, gitulah kira-kira. Mangga silakan. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Mbak Aruni sudah mau hadir. Terima kasih Mas siapa tadi? Darin ya, Mas Darin. Darin, ya. Darin. Perkenalkan saya Ardi, lengkapnya Muhammad Ardi Elmedian. Saya tinggal di Bandung. Menggeluti dunia persampahan dari 2006 Mbak Runi, dan kenal sama BSF itu 2014 lah dari Prof. Agus Pakpahan. Saya melihat di 2012 itu saya melihat salah satu solusi persampahan itu adalah menjadikannya sampah organik dengan menjadi pakan ternak. 2012 punya kendala kekurangan protein gitu ya, kekurangan nutrisi, terus keindahan lah di 2012 itu cari solusi lain dan sudah kepikiran waktu itu Magot gitu, tapi bukan BSF. Nah 2014 baru nyambung di BSF sama Prof. Agus Pakpahan. Sedikit tentang ininya, 2018 saya mulai terjun ke masyarakat karena dapat tantangan dari Kota Bandung. Kalau diterima masyarakat ya nanti akan dibantu gitu ya, tapi sampai sekarang nggak ada bantuannya, jadi malah saing-saingan. Nah, terus kemudian berkembang gitu sedemikian pesat. Dulu namanya Paguyuban Pegiat Magot Jawa Barat, cuma karena ada yang dari Grobogan, ada yang dari Kalimantan, jadi saya supaya merepresentasikan teman-teman yang ikut gitu, jadi namanya diganti jadi Paguyuban Pegiat Magot Nusantara. Ya kurang lebih ada sekitar 600-an yang ada di data kita gitu ya, di 2020, 2021 ada sekitar 270-an turun gitu ya ininya. Jadi udah banyak yang tumbang. Magalarva termasuk yang bertahan lah sampai hari ini. Banyak teman-teman yang sudah bertumbangan. Yang saya melihatnya memang harus melibatkan banyak pihak gitu. Istilah kerennya hari ini tuh apa? Pentahelix gitu ya. Dan saya lihat bahwa urusan persampahan ini kalau kita lihat dari sisi aturan Indonesia, negara kita, baik pusat, daerah, provinsi maupun daerah, sebenarnya memang penguasanya itu pemerintah gitu. Jadi mau nggak mau itu sampai hari ini saya juga lagi banyak menyesuaikan diri. Pengalaman di Kota Bandung saya tidak bawa ke kota lain gitu ya. Supaya bisa lebih masuk gitu ke kota-kota tertentu, dan pengalaman ya artinya kita lebih banyak berhubungan sama pemerintah, boleh dibilang begitu baru nih Pak Teguh, Mas Darin. Oke. Dan mendorong pemerintah untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan. Kenapa memberikan kemudahan? Kan kita bantu, bahasanya gitu. Jadi kita bantu kan pemerintah karena ini urusannya pemerintah gitu bahasanya. Nah, terus kita bantu, kemudian mereka harus bantu kita. Kalau nggak bantu kita, mereka harusnya malu. Bahasanya begitulah. Nah,
pendek cerita direspon banyak orang dengan positif, memang harus dibantu, memang harus akhirnya kita bikin isu-isu global, isu lokal gitu dijadiin satu, di mix supaya kita dapat support dari pemerintah. Kita meminta support itu bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk project, bukan dalam bentuk apa-apa, tapi dalam bentuk bagaimana, walaupun ini belum pernah terjadi di Kabupaten Bogor. Pernah terjadi di Kabupaten Bogor, Mbak Runi. Nanti kalau Mbak Runi perlu suplai sampah kayaknya bisa deh. Ya, Kang Ahmad. Jadi kita pernah komunikasi dan disuplai gitu ya, bisa banyak, alhamdulillah gitu ya. Cara-caranya seperti itu. Jadi kita tidak mengedepankan sisi bisnis, karena saya melihat dari 2018 ketika kita munculkan sisi bisnis, maka orang akan menganggapnya ini kapital nih gitu. Wah, semuanya jadi duit. Makanya kita lihat ini kita mundurin gitu ya, perspektifnya yang benar, bahasa kita gitu. Perspektifnya dibenerin, ini adalah perspektif lingkungan hidup. Maka kita perbaiki lingkungan hidup. Ketika lingkungan hidupnya terperbaiki, ada yang mau ternak silakan ternak, ada yang mau dijadiin pakan dapat dagingnya atau ikannya gitu silakan. Lalu ketika mereka berlebihan bisnis, nah disitulah baru kita bicara bisnis. Nah, pendek cerita, ternyata sepertinya cara-cara seperti ini yang akan menjadikan efektif untuk mencapai goals-goals yang besar gitu, Mbak Roni. Sisi lain juga memang saya coba menyesuaikan ya. Jadi karena memang saya orang persampahan dari 2006, jadi saya banyak baca referensinya itu referensi persampahan. Jadi referensi yang paling banyak saya baca itu punyanya Prof. Endri Damanhuri dari ITB. Jadi ada istilah sentral, desentral gitu. Jadi itu kita pakai. Jadi kalau di teman-teman yang bergerak di bisnis biasanya nyebutnya inti plasma. Saya pakai istilah persampahan, ada sentralisasi, ada desentralisasi gitu. Jadi sentral dan desentral. Nah, ini kita lagi coba gali juga sama Mas Yasir, sejauh mana sih sebenarnya kita bisa mengumpulkan itu. Karena kalau saya mendata teman-teman di Jawa Barat aja, atau nggak usah jauh-jauh lah, Bandung Raya aja gitu, kalau kita kumpulin itu mungkin 2 ton satu hari harusnya ngelihat angkanya ya. Cuma saya melihatnya kan ketika ini tidak dilakukan, maka orang tidak akan tumbuh kepercayaannya gitu. Makanya harus dilakukan dulu. Makanya saya coba aja, kalau ada yang jual saya beli gitu. Terus Pak, tadi 2 ton maksudnya 2 ton larva sehari ya, Pak? Sorry, motong. Angka itu. Jadi saya survei 2 ton larva. Sampah ya, atau larva, Kang? Ya, sampah atau larva. Angkanya 2 ton per hari. Angka larva. Jadi saya survei. Oh, larva. Oke. Ya, saya survei ya. Saya survei Bandung dan Kabupaten Bandung itu ngabisin SOD istilah kita, sampah organik dapur, itu 10 ton lebih satu hari. Nah, akumulasi larvanya kan sekitar 2 ton. Dan itu memang ada datanya. Jadi kita tanya gitu sama teman-teman mengisi data itu, dan datanya segitu gitu. Nanti saya bisa share lah ininya, angkanya berapa. Cuma karena memang kita tidak pernah mengcollecting itu secara masif, jadi ya nggak pernah jadi gitu. Belum pernah. Jadi kalau ada yang nawarin aja, kalau yang nawarin baru diambil gitu. Nah, harga saya rasa kayaknya bisa diatur lah, harga Mbak Runi sama Mas Darin juga mungkin tahu harganya di angka berapa gitu ya. Ya relatif, ada yang pengen mahal, ada yang bisa sedang gitu ya. Yang murah nggak ada yang pasti. Itu barangkali yang bisa saya kasih gambaran umum teman-teman paguyuban pegiat Magot ini. Dan ya sebenarnya kalau kita mau giatkan Kabupaten Bogor gitu, kayaknya banyak juga itu potensi. Bekasi ya, Jakarta, saya masuk Jakarta juga, ya itu biasalah ngompor-ngomporin pemerintah gitu. Terus ibaratnya nyulut api, tapi saya siapin bensinnya gitu. Bensinnya tuh siapa? Bensinnya teman-teman PPM ini. Jadi nyamber semua rame gitu. Kayak gitu, Mbak Runi. Oke, terima kasih Kang Ardi. Ya. Mungkin saya mau lanjut ke Kang Darin dulu ya, untuk bisa memberi gambaran pola. Artinya gini, kalau saya bisa menyimpulkan, sebetulnya sih dari pihak teman-teman PPN itu tidak ada masalah sama sekali kalau misalnya mau memperlakukan pola inti plasma itu ya, karena pada dasarnya memang teman-teman sudah berproduksi dan memang pada dasarnya juga mencari pasar juga gitu, walaupun niat awalnya tetap saja untuk lingkungan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah bicara menjadi sebuah
kapitalisasi, nggak ada masalah juga. Nah, saya ingin dengar dari Mas Darin sebetulnya bagaimana pola-pola yang sudah dilakukan selama ini dari Maga Larva ya dengan teman-teman yang sudah kerjasama inti plasma ini, dan kira-kira nanti dari situ peluang apa yang bisa teman-teman PPM tangkap nih, terutama yang ada di sekitar pabrik dulu misalnya seperti itu, dan bagaimana dengan yang jauh-jauh kayak dari Kalimantan, Surabaya yang produknya juga ngebludak gitu misalnya. Silakan Mas Darin. Iya, kasih Pak Teguh. Saya izin ini slide aja ya. Oke. Oh, di disable Pak, mohon maaf untuk share screen. Kang Ardi, punten. Sudah dipegang sama Pak Teguh, Pak Teguh. Sudah dipegang Pak Teguh yang jadi hostnya. Oke, share screen. Saya mesti kasihin ini aja, kasihin multiple participant. Ya udah, multiple participant bisa. Udah siap. Bisa. Oke, sip. Sebentar. Oke, silakan Mas. Apa kelihatan udah? Ya. Oke. Ini kelihatan full ya? Ya. Kelihatan. Okay. Ya udah, sip. Makasih banyak Pak Teguh waktunya, Kang Ardi juga. Salam kenal semuanya Pak. Yes. Jadi memang kalau untuk Maga Larva sekarang fokus kita secara strategis, memang kita sedang bagaimana sih caranya, memang utamanya balik lagi sebenarnya Maga Larva pun meskipun kita bisnisnya diperhitungkan, cuman memang fokus utama kita memang gimana kita bisa ngelola sampah satu Indonesia gitu kan. Gimana cara-cara tadi dari Mbak Runi juga bilang bahwa desentralisasi ini penting untuk bisa mengcover sampah banyak di area banyak juga. Nah, jadi kita itu datang dengan solusi gimana caranya yang sudah berjalan akan saya jelaskan itu skema mitra ataupun di sini plasma inti gitu. Jadi sederhana aja sih Pak untuk skemanya ya. Sebenarnya dari yang kita sudah jalankan, memang kita bekerjasama dengan pembudidaya yang katakanlah memang baru mulai biasanya, dan emang di sana masih ada tahap pembelajaran ataupun lahannya masih terbatas dan macam-macam. Sebenarnya di konteks saya nge-share ini juga, saya belum terlalu banyak contoh kasus. Mungkin dari bapak-bapak sekalian juga nanti bisa menambahkan ya, di para penggiat Magot ini masalah utamanya seperti apa sih yang dihadapin, karena yang saya temuin kebanyakan paling antara ya lahan ataupun pengetahuan sampah sama market biasanya. Jadi udah punya sampah banyak, tapi kita ngejual larvanya kemana ya, diapain deh, itu salah satunya bisa. Ada yang udah mau bikin, udah ada ilmunya, tapi sampahnya ternyata harus beli ya, mahal ya, atau jauh ya, segala macam. Jadi saya juga nanti mau mendapatkan apa ya, feedback lah, misalnya dari bapak sekalian tuh sebenarnya masalah utamanya yang mana. Nah, kalau yang dari kita tawarkan, intinya sih dalam skema permagotan ini paling utama sebenarnya kita mencerminkan lagi ini. Sebenarnya kan kita beternak ya, larva ini beternak yang emang ada siklusnya. Jadi kita mencontoh industri-industri ternak yang memang sudah established dari dulu. Contohnya misalnya ayam, lele, segala macam yang memang setiap rantai siklusnya itu punya pemegang, punya perannya masing-masing lah. Katakanlah ada yang pihak pendederan, ada yang pihak pembesaran, ada yang memang pengepulnya, seperti itu. Jadi yang ditawarkan Maga Larva di sini sebenarnya dari kita, karena kita alhamdulillah dari segi Maga Larva sendiri untuk produksi pembibitan itu telurnya itu emang kita udah sangat konsisten dan dengan kualitas yang emang sudah di-engineer sama tim kita juga agar produktivitasnya lebih tinggi. Pertama itu, jadi yang dijual dari skema plasma Maga Larva ini kita sangat siap untuk supply telur, dan kita akan bantu juga skema secara ilmu itu gimana, desain ya Kak, atau pendampingan akan kita kasih, dan untuk sampah pun sebenarnya akan kita bisa bimbing karena kita udah punya link-link juga pada misalnya pabrik-pabrik ataupun supermarket yang kita udah pernah kontak. Lalu dari situ juga permasalahan selanjutnya kita akan ambil marketnya, jadi bisa dari fresh larva, freshnya, ataupun
Nanti udah produk yang tergantung nih mitranya seperti apa, perlu bisa mengeringkan atau belum. Jadi kita ambil juga keringnya bisa seperti itulah. Yang udah kita standarisasi gimana produknya segala macam. Nah, jadi yang sudah jalan, memang kita juga masih di tahap awal lah. Ini kira-kira untuk skopnya lah. Jadi dari Magalarva akan memberikan telurnya, di dalam ini mitra yang akan mengusahakannya. Jadi bagaimana mereka mencari sampah, memang akan kita bantu juga, terus pembesaran segala macam, dan off-taker ataupun yang akan membeli lagi, kita akan beli lagi karena kita sudah punya market juga sendiri, entah itu lokal ataupun ekspor seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini untuk membudidaya penggiat maggot pasti udah tahu ya hitungan-hitungan kasarnya sebenarnya untuk perlu berapa sampah kalau untuk ini dan jenis-jenis sampah seperti apa yang diperlukan. Jadi yang udah berjalan sih kira-kira memang skema ini hampir mendekati lah. Jadi Pak, untuk yang kita udah bermitra jalan memang baru ada sekitar 4-5 yang mau jalan lagi di daerah Jabodetabek dan Bandung. Yang memang kalau yang masih di daerah dekat kita tantangannya sih sebenarnya tetap di jarak ya, apalagi untuk yang akuisisi marketnya. Jadi kalau untuk larva, misalnya anggaplah kita skema yang di Bandung gitu. Yang di Bandung memang jadinya kalau belum jumlahnya besar untuk bisa dikirim ke lokasi kami, kalau kami kan biasanya untuk dikeringkan dan akan diekspor, dan mungkin juga belum memenuhi standar juga untuk bisa kering, untuk dikeringkan dengan bagus, itu bakal kita bantu untuk marketnya di Bandung seperti apa, seperti itu yang udah jalan kira-kira. Oke. Jadi, nah ini untuk gambaran lainnya ya. Jadi sama-sama sih yang saya sebutkan tadi ya, apa yang akan mitra lakukan, apa yang Magalarva akan berikan. Intinya sih dari Magalarva akan memberikan monitoring, desain, dan trainingnya, dan supply telurnya, dan marketnya akan kita ambil, dan kita udah jamin telurnya akan stabil. Gitu. Karena permasalahan sebenarnya yang nggak tahu ya, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Sebenarnya kan produksi telur kalau kita ngegiat kalau saya tahu bisa pada saat tertentu bisa 10% ya, bisa 200% ya gitu dari yang kapasitas biasanya seperti itu kan. Di kami itu sudah terpecahkan lah, jadi kita udah bisa lebih stabil dan secara fertilitas telurnya juga lebih bagus gitu. Nah, dan kita berani untuk ngambil market larvanya. Jadi memang concernnya plasma ataupun mitra ini tuh akan cuman fokus untuk mengolah sampahnya gitu. Jadi nggak usah pusing untuk telurnya gimana, terus nanti larvanya dikemanain gitu. Karena itu biasanya jadi beban. Ada yang harus dijuggling berbarengan itu. Makanya itu Kang ya tadi lumayan banyak ya, dari 600 jadi 200-an penggiat itu. Sayang sekali sih, cuman memang di bisnis maggot ini seperti itu, dan baru masih banyak untuk marketnya pun masih banyak yang bisa ya pakai ini ya, masih banyak yang baru dan belum pernah pakai juga. Ya gitu aja sih Pak, kira-kira saya boleh sih saya tanya. Oke. Baik, terima kasih Mas Darin. Oke, silakan dari teman-teman PPM mau menanggapi, karena kalau saya lihat sih sebenarnya jadi lebih fasenya ini sudah bukan di awal lagi sih ya. Kalau bicara teman-teman rata-rata sudah mulai berproduksi, sudah mulai, tinggal memang kemudian persoalannya kan tinggal bagaimana standarisasi dari kualitas produknya dan juga pasarnya, Kang Ardi ya. Kan kita kan kemarin juga bicara itu sebetulnya, kenapa teman-teman ini juga sampai perlu bersatu padu begini, itu salah satunya kita mau menciptakan market yang stabil. Dan kalau dengar ini kebutuhan kira-kira Mas Darin ya, kalau di rata-rata itu dalam sebulan tuh Anda butuh berapa kalau let's say telur, akar atau larva begitu yang dalam tanda petik sudah fix gitu untuk ekspor atau dalam angka fresh larvanya untuk sekarang sebenarnya kita bisa ngakuisisi 1 ton sehari. Oke. 1 ton per hari. Oke. Itu tapi masih dengan tantangan-tantangan, misalnya sebenarnya 1 ton per hari itu untuk yang memang dikirimkan ke fasilitas utama Magalarva yang di Gunung Sindur tadi. Cuman kadang kalau memang jaraknya jauh kan pengirimannya harus langsung besar untuk bisa nge-cover
overcost Overcost, logistik juga betul, ya. Betul sekali. Kira-kira gitulah biasanya. Enggak, teman-teman, Kang Anang, selamat datang, punten nih baru disapa. Kemudian sehadirnya Dokter Wina, silakan mau menanggapi ini. Dokter Wina ini di Surabaya ini. Ini sambil ngurusin pasien, sambil dengerin kita tuh, saking semangatnya. Monggo Dok, mungkin ada respon. Silakan Dokter. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nih saya diberi waktu. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian sama Mbak tadi masih muda. Saya nggak bisa nampakkan wajah, nanti lari semua nanti. Pakai astronot, baju astronot. Ya. Lagi praktek jadi, soalnya Dok ya. Oke. Iya. Jadi gini, sebetulnya saya udah lama pengen curhat dengan ketua kita ini, Pak Ardi. Ya dibuat, kalau dulu waktu saya di Amerika ya, waktu sekolah itu, di sana distrik namanya. Jadi suatu, kalau di sini klinik gitu ya, itu punya subklinik, dan itu sangat-sangat membantu klinik tersebut. Baru meningkat lagi ke rumah sakit. Mohon maaf ya, ini nih saya mengadopsi yang sudah saya alami, mungkin kita terapkan di paguyuban kita ini, kalau bisa ya alhamdulillah lah. Nah, kebetulan ini plasma ini saya sangat-sangat setuju ini, dan kita saat ini perlu seperti ini. Tidak mungkin. Saya setuju dengan statement dari Mbak siapa tadi ya, satu-satunya Ibu ya. Itu ya Mbak Rumi ya, bahwa kita ini tidak mungkin bekerja sendirian. Ya pastilah. Tetapi yang kami alami di lapangan selama ini jarang. Ini nih kenyataan ya Pak Ardi ya. Mohon sebagai ketua saya laporkan juga. Jadi mohon maaf, teman-teman ini untuk diajak kerjasama ini masih nggak tahu, belum ngeh ya apa artinya plasma. Mungkin mohon maaf kalau saya salah, mudah-mudahan salah. Jadi apa artinya ini plasma ini nanti bisa mengkolektif produk-produk yang dihasilkan masing-masing plasma nantinya itu. Nah, tetapi apakah sudah dipikirkan tentang kita itu kebanyakan keluhan itu di produk. Misalkan saya bisa merodak 10 kg, 25 kg, akan dikemanakan? Nah, produk-produk yang sudah dihasilkan itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman yang sudah berproduksi tidak ada yang menampung lah istilahnya. Tidak ada yang menampung, akhirnya mereka kalau dalam bahasa Surabayanya itu kacrek ya. Kacrek itu tidak mau berbuat lagi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau memang ada, katakan kita bentuk distrik di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, nantinya ini yang akan berkoordinasi terus dengan Marga Larva ini gitu, yang sudah sudah ada produk yang banyak sekali. Sudah punya jalur akses dan sebagainya. Betul. Kita sekarang berbicara bisnis lah, jangan skala rumahan. Karena iman-iman sekali. Bahkan saya waktu ada Ibu Dirjen itu, kalau bisa kita ini jangan pakan alternatif kalau di ikan lele apa itu. Jadi kita harus yakin bahwa nanti kedepannya sebagai makanan utama. Jadi bukan alternatif lagi yang 37 lah, kalau bisa. Nah, cuman gini, kalau saya berpendapat bahwa kita ambil contoh di lele aja. Lele itu ada usia pertumbuhan yang harus memerlukan protein tinggi. Nah, di saat itulah di pasar-pasar tertentu, entah usia berapa, saya yakin market ini kandungan protein yang tinggi. Nah, inilah yang umur sekian kita berikan kepada lele-lele yang memerlukan untuk pembesaran. Ibaratnya anak-anak ini sangat membutuhkan protein untuk perkembangan otak dan lain sebagainya. Baru nanti kalau usia sekian karbohidrat yang itu. Nah, cuman saya gini, saya pengen itu ada pelatihan yang tidak berbayar, Pak Ardi, di seluruh Nusantara kalau bisa. Karena apa? Ya mohon maaf, kita ini masih mencari jati diri yang katakan belum begitu banyak sekali masyarakat yang
tentang permagotan. Ya, bagaimana kita mengkampanyekan permagotan ini supaya lebih dikenal, familiar di masyarakat. Ya, marilah kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak berbayar. Karena di sekitar kami itu ada yang berapa, 15 juta, 10 juta. Itu saya berpikir, waduh, ini kok eman-eman sekali. Kita ini belum, katakan belum familiar sekali lah. Jujur kita akui, belum familiar. Ya, bagaimana cara memfamiliarkan, memasyarakatkan magot ini dan memasyarakatkan magotkan masyarakat lebih. Ya, itu yang saya maksudkan. Ini kayak orde baru aja. Kemudian yang satu lagi yang paling perlu, kita harus punya keseragaman dalam harga, Pak. Nah, jangan sampai di Surabaya 7.000, nanti di Jawa Barat ini. Ini mohon diciptakan, mungkin Pak Adi sebagai ketua kami ya bisa menciptakan seperti ini. Karena berbagai variasi ada berkisaran 5 sampai 8.000 yang saya tahu. Nah, ini Mbok Yao kita ini diseragamkan supaya menunjukkan bahwa PPM dan lain sebagainya, larva ini ada satu kata. Ini sangat penting, Pak. Kalau proteksi harga ya, proteksi harga. Karena di daerah lain belum tentu sama. Maksudnya kalau sama alangkah baiknya. Ini satu menunjukkan bahwa PPM dan permagotan ini sudah satu kata, sekata satu harga. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Matur nuwun Dr. Wina. Sebelum saya ke Mas Dari untuk komentar, barangkali di sini dari Pak Anang Sudarma selaku pembina nih, mungkin ada komentarnya dulu Kang, supaya kita juga punya perspektif yang bisa memperkaya ini. Mangga silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf agak terlambat, ini agak koneksinya nggak begitu bagus. Salam kenal Mas Darin ya. Ya, betul. Salam kenal Pak. Salam kenal Mas Darin, sudah pernah lihat beberapa kali di videonya di YouTube, tapi baru ketemu sekarang di layar kaca juga. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah kepada semuanya. Amin, insya Allah. Teman-teman sekalian, ada satu bagian informasi yang saya pikir sangat menggembirakan ya dari Mas Darin, bahwa Mas Darin membutuhkan kurang lebih 1 ton per hari. Cuman barangkali nanti speknya yang kita harus seragamkan ya. Tentu ada spesifikasi kualitas atau standar kualitas, baik ukuran, mungkin apalagi variabelnya. Nah, lantas yang kedua, barangkali ini saya tidak akan mengomentari dalam konteks internal PPM, karena nanti kita akan, kalau bicara masalah PPM, tentu kita internal PPM dan pertemuan internal PPM. Tetapi sebagai sebuah gerakan ya, ini Mas Darin, sebagai informasi saja, PPM ini memang komitmennya bagaimana menyebarluaskan satu teknologi pengolahan sampah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa magot ya, yang bisa mengurai atau mengkonversi sampah organik menjadi terurai, sehingga masa sampah itu tidak lagi menimbulkan persoalan bau, kemudian juga mungkin pelepasan gas rumah kaca dan lain sebagainya, serta berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, itu komitmen umum ya, ataupun visi umum dari PPM ini. Nah, yang kedua, bagaimana memasyarakatkan ini ataupun mengolah sampah itu sedapat mungkin di sumbernya, sehingga kos yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa saya katakan pemerintah? Karena memang berdasarkan undang-undang yang berkewajiban mengolah sampah itu adalah pemerintah, terkhusus pemerintah kabupaten kota. Ya. Memang dalam konteks nasional ada kebijakan Kementerian LHK, Kementerian PUPR,
itu pada level kebijakan, ya. Kemudian di tingkat provinsi pada tingkat regional, dan di tingkat kabupaten kota pada wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, di sisi lain ada satu fakta yang tidak bisa dibantahkan, adalah keterbatasan baik manajemen maupun finansial di kabupaten kota. Ini fakta yang juga bahkan tidak disangka sama sekali oleh pemerintah kabupaten kota. Tapi ironisnya, pemerintah kabupaten kota sampai hari ini belum memanfaatkan teknologi yang demikian canggih ini. Para birokrat, ya, saya juga mantan birokrat nih Pak Kang Darin, ya, atau Mas Darin. Terakhir saya dinas di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Hanya sayang saya kebagian hanya satu tahun 4 bulan saja pengolahan sampah itu bergabung ke DLH. Sebelumnya itu di dinas lain. Nah, jadi saya bukan excuse dengan kondisi itu, ya. Saya tidak melakukan yang sesuai dengan yang seharusnya. Saya sudah melakukan dalam waktu 1 tahun 4 bulan itu rasa-rasanya cukup banyak. Termasuk di dalamnya memulai Magot ini melalui pelatihan waktu saya masih di daerah tahun 2017 yang lalu. Nah, ini yang perjuangan kami ini Pak Mas Darin, ya, perjuangan kami untuk bagaimana meyakinkan para pengambil keputusan dalam hal ini para bupati, para wali kota, ya, melalui dialog, melalui audiensi, melalui contoh-contoh yang kami berikan gitu, ya. Nah, bahkan strategi detail pun kami sudah sampaikan bagaimana menyelesaikan sampah organik di sumber, dalam hal ini pada tingkat RT atau RW, ya. Nah, itu barangkali secara umum, ya, strategi operasional, visi dan strategi operasional yang kami lakukan. Nah, kalau sekarang ada pemikiran pengembangan sistem plasma inti dan plasma, sebenarnya ini juga sudah menjadi gagasan ataupun pemikiran, bahkan menjadi rencana PPM. Kalau istilah kami itu ada sentral dan subsentral. Jadi ada induk, misalkan di sebuah kota gitu, ya, ada induknya, ada subsentralnya di level kelurahan, level RT RW dan seterusnya. Nah, baik. Oleh karena itu dalam pengembangan ini memang kalau dibilang mudah, mestinya mudah, ya. Tetapi di dalam aplikasinya tidak semua bupati dan wali kota, saya contoh lah, itu cepat mengeksekusi teknologi yang demikian menjanjikan ini. Saya pernah bicara, kenapa katakan saya, karena kebetulan waktu itu saya tidak ditemani siapa-siapa dengan salah seorang wali kota. Saya tidak usah sebutkan lah wali kota mana. Saya bicara bertiga, saya wali kota dan orang kepercayaan beliau. Itu bicara lebih daripada 2 jam seperempat, membahas persoalan lingkungan secara umum, bil khusus masalah persampahan. Nah, waktu itu kelihatannya happy itu, ya. Coba aja Panang kita bikin pilot model. Nah, disiapkan oleh kami. Ya, kalau untuk ukuran Mas Darin yang sudah punya pengalaman dengan target 10 ton sampah per hari, kami hanya mengajukan anggaran 1,6 miliar dengan catatan, ya, 4 bulan, 4 sampai 6 bulan itu termasuk biaya operasionalnya, termasuk gaji pekerja dan lain sebagainya di angka tersebut. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Padahal kalau dihitung untuk angkut sampah dari pasar tersebut, ya, kita akan konsentrasi di sebuah pasar. Itu kalau 10 ton, artinya sehari 2 truk. Sehari 2 truk dengan catatan. Kalau sehari 2 truk, itu tipping fee, kalau 10 ton, 1 ton di Jawa Barat,
dan wali kota tersebut di Jawa Barat. Itu tipping fee saja sudah 500.000 sehari. Ongkos angkut 2 hari itu 1 juta dan lain sebagainya. Jadi 1,5 juta per hari. Artinya 45 juta per bulan dari pasar itu. Atau dalam 1 tahun lebih dari 500 miliar, Pak. Dalam 1 tahun. Ya. Kalau 45 juta per bulan, berarti dalam 1 tahun 540 juta. Ya. Artinya dalam waktu 3 tahun, kalau itu dikalkulasi itu sudah selesai. Nah sekarang ada proyek mana yang bisa pengembalian modal ataupun investasi dalam waktu 3 tahun. Kesananya untung semua. Itu pun kalau tidak dihitung nih. Nah ini yang kadang-kadang susah diterima. Nah, kita buka kartu saja. Anggota PPM itu umumnya, ya maaf sekali lagi, umumnya nih, tentu kalau umumnya tidak termasuk yang sedikit di antara kawan-kawan yang sudah lebih mapan. Umumnya adalah berekonomi pas-pasan ataupun berkecupuan tapi level middle lower middle lah. Nah sehingga untuk investasi ratusan juta itu kan agak berat. Ya agak berat. Nah ini juga barangkali nanti ke depan, ini terkait dengan seandainya ada kerjasama, mungkin nanti bagaimana dalam konteks pengembangan infrastruktur ini. Ya, mungkin untuk skala 100 kilo per titik ya, itu mungkin berapa. Dan saya pastikan itu tidak mahal, Pak. Saya pastikan tidak mahal. Saya membuat infrastruktur dari mulai saung sampai dengan biopon sampai dengan rak-rak, saya pikir untuk kapasitas 3 ton itu tidak sampai 100 juta. Tidak sampai 100 juta. Karena ketika bikin rak dengan kapasitas 200 box ya, 200 box itu tidak sampai 10 juta. Memang tidak berpikir masalah proyek, karena itu saya kerjakan sendiri. Nah beda dengan orang-orang yang berpikir bagian seberapa besar bagian yang bisa saya dapatkan. Ini barangkali yang masih harus kita pahami ya, yang ada di sebagian oknum ini. Nah karena ya Pak Ardi sudah connect dengan dinas mana, ketika menyangkut masalah ini. Nah kenapa saya kemukakan ini, Mas Darin ya. Jadi spirit yang sangat mulia, menurut saya mulia ya, dari PPM ini, makanya saya mau membina. Ya, saya terus terang aja tidak mau begitu saja. Saya bilang gimana visinya, bagaimana karakternya. Nah, ketika saya melihat ini baru saya bilang kita majukan bersama. Nah, poin-poin itu barangkali nanti kalau memang istilahnya ada kecocokan ya untuk bekerja sama, itu kita akan kupas bersama-sama. Karena kan prinsip yang kerjasama katakanlah antara PPM dengan Magalarva ini tentu harus sama-sama saling menguntungkan bagi anggota PPM dan menguntungkan bagi Magalarva. Ya. Betul. Ini dalam konteks ini. Karena ketika konteksnya bisnis gitu ya, otomatis pergerakan sosial itu akan ikut gitu loh. Artinya manfaat sosial dan manfaat lingkungan akan ikut otomatis. Nah, baik. Jadi terakhir yang saya menyambut baik nih Kang Darin ya, kalau toh memang nanti ada persoalan untuk yang dikembangkan secara mandiri oleh Magalarva sendiri, saya dengar katanya kekurangan sampah. Saya garuk-garuk kepala kalau udah begitu. Ini kan ironi dan itu memang fakta. Ya saya menemukan ya di berbagai daerah teman-teman kesulitan sampah. Padahal di sisi lain sampah jadi persoalan. Ini kan yang menjadi ironinya seperti itu. Saya pikir kita bisa pecahkan bersama ya.
kalau memang Mas Darin membutuhkan fasilitasi dari kami. Saya kira itu saja yang bisa terima kasih. sampaikan. Nah, Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Mas Darin. Iya, makasih Pak Teguh. Jadi mungkin dari yang pertama dulu ya, tadi saya nyatet dikit. Memang kalau dari Pak Galarva sendiri, kita selalu percayanya memang kalau ini ada siklus bisnisnya, memang akan keberlanjutannya akan lebih baik gitu. Dan memang manfaat secara sosialnya pun ada, karena mau segimanapun akan tetap memakan sampah seperti itu kan. Nah, jadi memang kita percaya dalam plasma ini kita nggak bukan sistem yang pelatihan aja sih memang. Jadi menanggapi yang tadi pelatihan berbayar, kalau di kita memang skema ini tuh kita mencari andil bisnisnya itu gimana caranya ngebantu nih mitra ini ngeproduksi larva bisa semurah mungkin. Karena sebenarnya larva ini kan yang seperti dikatakan tadi ya, kita pengennya menjadi pakan utama. Ya maka dari itu kita harus berpikir bahwa kos produksinya itu bisa kita kurangkan segimana produksi pakan yang udah ada sekarang kan. Yang bisa menyaingi seperti itu. Nah, jadi dalam kemitraan ini pun bukan hanya sekedar operasionalnya, tapi gimana sih biar larvanya itu murah tapi kualitasnya tetap bagus. Dan yang kedua, agar kita bisa mempenetrasi market-market yang memang tadi itu misalnya jadi pakan utama seperti itu. Nah jadi soal pelatihan tadi memang di untuk pelatihan berbayar kita nggak berbayar, tapi memang dalam kerjasamanya itu kita udah dikontrak lah misalnya untuk telur itu akan dikirim sekian dan targetnya larvanya harus sekian seperti itu. Jadi secara bisnis itu akan jalan. Halo. Dan dampak sosial juga akan. Halo, ya, dengaran? Lanjut. Ya. Ya, terus dari mengomentari Pak Anang ya tadi, ya Pak, sebelumnya salam kenal juga Pak. Jadi kalau dari kami sih memang untuk yang investasi segala macam awal seperti itu, memang dari Magalarva sendiri sih kita fokusnya belum di sana ya, dan mungkin banyak yang kita fokuskan itu gimana caranya masalah-masalah penggiat maggot ini seperti yang tadi suplai telur ataupun sampah ataupun marketnya itu bisa kita ambil gitu. Ya jadi mungkin kalau dari saya segitu aja sih Pak. Dari Mbak Runi mungkin ada tambahan gitu. Silakan Mbak Runi, ada tambahan? Belum sih, maksudnya tapi mungkin ini sekedar contoh aja ya, kayak kemarin kita bikin planning juga gitu Pak. Misalnya ada teman-teman pembudidaya yang kita belum ada belum ada alat-alatnya gitu. Nah itu nggak menutup kemungkinan juga untuk kita explore, kita pinjemin dulu gitu si barang-barang itu untuk mulai gitu, sampai ketika periode mungkin itu yang nanti bisa dituangkan juga dalam perjanjiannya gitu ya. MOU ya, baik. Kita bisa pinjemin sampai mungkin kan kita harapannya kayak tadi yang Darin bilang juga, ketika ada nilai ekonominya memang akan lebih banyak dorongan untuk membuat ini jadi berkelanjutan gitu, untuk terus menerus gitu, bukan hanya charity gitu. Jadi kita ada impact sosialnya, tapi kita juga untung gitu yang ngerjainnya gitu kan. Nah makanya kita bisa bikin skema mungkin yang seperti itu, kita provide dulu nih alat-alatnya, bisa mulai, bisa jalan. Ketika secara ekonomi udah balik nih gitu, misalnya kita kasarnya gitu aja, udah balik modal gitu. Jadi itu nanti bisa jadi milik gitu, semacam kayak gitulah. Maksudnya menurut saya sih masih banyak skema-skema yang bisa kita explore gitu. Tergantung dengan kendala-kendalanya nih apa sih yang lagi dihadapi gitu. Makanya mungkin tadi Darin juga pengen tahu juga dari teman-teman paguyuban ini apa aja sih masalahnya gitu. Atau mungkin tadi dari Pak Dokter juga, saya itu maksudnya sistem yang menarik sih, ketika misalnya banyak pembudidaya yang
produksinya masih kecil gitu, misalnya puluhan kilo, tapi ketika dengan adanya paguyuban ini gitu kan, jadi kita bisa ngepul misalnya di satu tempat, iya, jadi nanti maga larva betul. ambilnya di satu tempat gitu, semacam gitu sih. Jadi banyak lah yang bisa diakses. Mungkin bisa lanjut ke itu tadi sih, kira-kira kendalanya atau permasalahan yang ditemukan oleh teman-teman nih apa aja? Apakah tadi telurnya, suplai telurnya, atau produksi telurnya masih mahal gitu? Karena maga larva percaya diri, kita produksi telurnya kita udah sangat efisien lah. Kita bisa produksi di harga yang murah dengan kualitas yang bagus dan kuantitas yang stabil gitu. Jadi ketika mau scale up juga kita bisa tinggal scale up gitu, semacam kayak gitu. Terus jadi ketika itu menjadi tantangan misalnya untuk pembudidaya, makanya kita mikir ini bisa jadi salah satu solusi gitu. Ya, terima kasih Mbak Aruni. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir memang inilah gunanya kita bertemu pada siang hari ini. Jadi memang dari satu sisi ada keinginan dari pihak teman-teman PPM untuk mencari akses ke pasar, ke perbaikan kualitas, ke pelatihan, dan secara natural itu sebetulnya memang yang sudah akan disediakan oleh pihak maga larva. Kira-kira begitu ya Mbak Aruni, Mas Darin ya. Jadi rasanya sih rasanya ini sudah ibaratnya botol ketemu tutup. Nah, tinggal kemudian bagaimana nanti secara teknis ini kita wujudkan nih, Kang Ardi, Pak Anang ya, bagaimana kita wujudkan ini model kerjasamanya secara teknis lah itu ya, mulai dari MOU, kemudian nanti pembagian ya macam-macam lah, yang intinya secara teknis begitu perlu di breakdown. Karena kalau bicara tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anang, kelihatan sekali bahwa masalah-masalah seperti kayak pasokan sampah, tipping fee dan sebagainya itu hal-hal yang bahkan juga bisa dicarikan solusinya gitu oleh teman-teman dari maga larva. Karena tadi secara lugas Mas Darin mengatakan fokus mitra itu cuma ya sudah olah sampahnya saja gitu. Let's us take the rest gitu. Kira-kira gitu ya Mas Darin ya. Pola yang sudah terjadi selama ini. Iya betul. Tuh. Jadi ya silakan, ini mudah-mudahan ini menjadi berita baik yang tinggal ditindaklanjuti ya, tinggal nanti mungkin diatur saja pola-polanya kayak ya terus terang ini kan tidak hanya dari Jawa saja ya teman-teman ini. Maksud Jawa tuh ya Jakarta, Jawa Barat gitu. Kayak Dr. Wina di Surabaya, kemudian ada Pak Toto dari Kalimantan gitu kan, kita tahu. Terus ada Mas Sulaiman ya, Kang Sulaiman mah dari Bogor, ya mah dekat ini mah gitu. Tinggal nanti bagaimana pola-pola ya? Oh iya, ini Bojong Nangka juga, silakan mau komentar mangga Bojong Nangka, Pak Kang Ahmad, silakan. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad nih di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan saya penggiat magot itu udah 2 tahun berjalan, Pak Teguh, Mbak Aruni, Mas Darin. Kapasitas saya rata-rata per minggu 100 kilo per minggu. Ya ini kadang-kadang memang menjadi persoalan itu untuk market ya, untuk market terutama. Nah selain memang digunakan untuk sendiri, juga memang marketnya sih ada, cuman kadang-kadang dia tidak stabil ya. Kadang dia order, kadang tidak gitu. Nah kalau saya mengelola sampah ini dari satu RW ya, satu RW saya siapkan tong di lingkungan, dan setiap 2 hari saya tarik kurang lebih itu yang saya tarik itu di 300 kg sampah organik yang saya urai dengan BSF ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Nah, ngedengar ada plasma dari marga larva, ini kayaknya cukup progres gitu ya. Cukup menarik untuk coba kita sounding. Insyaallah. Seperti apa nanti polanya gitu kan, agar selain kami memang mengelola lingkungan secara sosial, tetapi juga ada feedback ekonominya gitu dengan pasar yang stabil. Nah, ketika misalkan kita mampu bisa bekerja sama dengan marga larva,
pasarnya sudah jelas, insya Allah mungkin gitu ya. Bahkan kalau kapasitasnya full itu bisa 200 kg per minggu sebenarnya. Kira-kira begitu. Pak Teguh. Ya, terima kasih Kang Ahmad. Berbagi pengalaman saja, Pak Teguh. Ya, siap. Kang Ardi, Pak Anang, Pak Dadan di Bandung. Kapan ke Gunung Purti lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Kang Dadan, silakan sudah resen Kang Dadan. Kang Dadan silakan. Kang Dadan. Komentar, enggak? Ada. Ya, Pak Anang. Memanfaatkan Pak Dadan belum masuk ya. Barangkali nanti langkah berikutnya nih Kang Darin. Mungkin kita coba bicara lebih fokus ya di dalam konteks kerjasama ini. Paling tidak pointersnya apa saja yang nanti kita akan akan tuangkan di dalam MOU antara Kang Darin selaku mewakili Magara Arfa selaku intinya, kemudian nanti Pak Ardi. Sementara internal PPM sendiri barangkali nanti kita akan bicarakan lebih jauh ya. Artinya kan ini sifatnya walaupun mereka tergabung dalam PPM belum tentu bersedia untuk menjadi bagian dari kerjasama ini. Jadi kita nanti ada inventarisasi karena itu menyangkut komitmen dan tanggung jawab PPM nantinya. Kalau mungkin secara kita bikin roadmap gitu ya, mungkin dalam 6 bulan pertama per hari sekian kilogram, mungkin di 6 bulan berikutnya sekian, itu kan menyangkut nanti kewajiban atau tanggung jawab dari masing-masing member yang menyatakan bersedia. Ya, kita memang sudah punya data masing-masing member itu, tapi barangkali mereka juga sudah punya pangsa pasar atau paling tidak apakah mungkin ke orang lain atau digunakan sendiri, sehingga itu harus diinikan. Tapi ini internal barangkalinya Kang Darin. Nah, yang antara Magara Arfa sendiri dengan PPM tentu poin-poin apa saja yang nanti kita bicarakan lebih fokus nanti ke sana. Mungkin itu saja dari saya, Kang Ardi ya, dan saya juga mohon diri nih, saya harus meninggalkan rumah nih, kebetulan tadi saya dari kandang juga. Terima kasih ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pembicaraan petang hari ini membawakan kebarokan kepada kita, yang salah satunya nanti diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat. Dan saya mohon diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Anang. Ya, paling nanti untuk selanjutnya Mas Darin sama Mbak Aruni yang paling dekat kelihatannya ke Jakarta dan Bogor, ini ada Mas Yasir. Yang komunikasi berikutnya barangkali kalau memang supaya gampang untuk apa sih yang mau kita bangun gitu ke depan ya, seperti tadi plasma, mau dibikin plasma kayak gimana, terus MOU yang mau dibangun seperti apa, kayaknya bisa komunikasi langsung sama Mas Yasir, sama saya juga bisa lah via WA gitu. Nomor saya, teman-teman sih udah pada tahu, nomor Mas Darin sama Mbak Aruni, nomor saya 0817 215149. Ya. 215149. Mungkin izin sedikit Pak Adi ya. Ya. Mau menyampaikan. Mas Yasir, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Magara Arfa, salam kenal juga buat Aruni dan Mas Darin. Mewakili PPM di sini saya sebagai usaha nanti memang adalah memetakan juga dan juga bagaimana bisa menghubungkan ini ke market. Jadi memang karena memang sangat luas area yang kami tangani, jadi kami namun juga pergerakan saat ini memang yang cukup besar ada di Jakarta dan nah memang salah satunya yang di Bekasi juga sebenarnya sudah terkonek dengan Mas Darin gitu kan, coba
bagi juga jaringan alumni kami juga gitu ya. Kebetulan saya juga di Bekasi ada komunitas alumni juga, dan saya pegang Bantar Gebang juga, Mas Jadin mungkin kan tahu juga. Nah itu juga jaringan. Maaf Pak, ini suaranya agak ini ya, agak mendelep, kurang jelas saya. Tekson, Mas Yasir. Suaranya di-unmute dulu Pak Dadan. Halo, apakah terdengar? Ya, langsung lanjut Mas Yasir. Suaranya sudah bisa terdengar ya? Ya, kecil Mas. Sudah, tapi kecil ya. Ya, waduh ini earphone-nya nih. Saya sangat punya Pak Dadan dimatiin dulu itu, unmute dulu. Udah di-mute ini, di-mute ya. Ya sekarang di-mute. Nah, itu udah masuk tuh Pak Dadan. Yang Mas Yasir poinnya belum dapat tadi. Ya. Saya lanjut dulu sedikit ya. Jadi intinya dari kami PPM itu juga tidak tinggal diam, dan kami sedang menggerakkan secara massal gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalnya kita bisa nanti saling klop seperti yin dan yang gitu ya, kami produksi sesuai dengan kapasitas yang diinginkan, dan mungkin harapan kami sih tentunya bisa berlebih gitu ya. Nah nanti memang perlu kita pikirkan untuk tahap selanjutnya. Jadi memang pada intinya saya setuju juga dengan Pak Anang, kita perlu persiapkan juga seperti apa sih nanti untuk kesepakatannya, untuk kerjasama kita, biar ketika memang sudah tercapai untuk kuotanya gitu ya, itu bisa langsung berjalan. Begitu saja, mungkin nanti saya menantikan pertemuan berikutnya dengan Magalarva untuk offline-nya ya Mas Darin dan Mbak Aruni. Demikian, makasih Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga Kang Dadan, suaranya udah bagus Kang. Tes ada? Ya ada, bagus. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah gitu kita bisa berjumpa tatap muka di Zoom ini gitu. Semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin gitu. Ya mungkin saya koordinator Jabar akan menambahkan apa yang dipaparkan tadi sama Pak Ketum BPM Pak Ardi dan sama Bapak Pembina Bapak Anang Sudarna. Mungkin kami gitu dari PPM berangkat itu dari kepedulian terhadap lingkungan, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan persampahan gitu yang ada di lingkungan kita setempat gitu. Mungkin rekan-rekan kami ya plasma kami gitu ya Pak berangkat dengan kepedulian, terus hasilnya juga mungkin masih dipakai sendiri, dikonsumsi sendiri untuk pakan ternaknya gitu dan pakan ikan gitu. Contohnya di Pak Ahmad juga dipakai buat lele mungkin ya Pak Ahmad ya. Dan betul. Kami itu diberi fasilitas sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi gitu untuk rumah edukasi kalau masyarakat sekitar atau wilayah Jawa Barat ya khususnya gitu, umumnya dari luar pingin belajar gitu tentang permagotan gitu, silakan datang ke sana gitu dengan free, tidak dipungut biaya gitu. Mungkin berangkat kami itu berangkatnya dari sosial gitu ya, kepedulian yang insya Allah setelah kedepannya pasti ada hasil, ada nilai buat ke bisnisnya gitu kalau udah gede gitu Pak. Dan kita semua gitu ya, kami PPM gitu terbenturnya ya sekarang ya masalah fasilitas dan persampahan gitu. Sekarang ada Megalarpa ya alhamdulillah, mungkin kedepannya kita bisa sinergi gitu. Hasil produksi kita dari rekan-rekan kita gitu bisa dikumpul dan bisa ditarik sama Megalarpa. Mungkin
kedepannya bisa langsung dengan Pak Ardi gitu dari Magalarpa untuk berkomunikasi tentang istilahnya hasil produksi dari PPM gitu, mungkin dari plasma-plasma yang kecil kita bisa ditampung gitu Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih gitu atas kesediaan waktunya dari Magalarpa untuk berbagi sharing di sini di acara Zoom gitu. Mungkin kami juga tidak akan panjang lebar, pemaparan udah tadi sama Pak Ardi dan sama Pak Anang. Silakan kepada rekan-rekan yang khususnya Jawa Barat ingin belajar, datanglah ke Rumah Edukasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar. Sekian pemaparan dari kami. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Ahmad. Elah Bogor dicolek atuh supaya diizinkan di Gunung Putri. Ada ketum nanti sama ketum. Ya, Mas Darin sama Mbak Aruni punya waktu sampai jam berapa nih kira-kira? Setengah jam lagi bisa ya? 20 menit lagi. Saya 10 menit, Pak. Masih 10 menit, ada oke. meeting habis ini. Berarti ini terakhir dari saya. Terakhir dari saya, Mbak Aruni. Ini data yang kami collecting. Udah kelihatan ya di share ya? Sudah. Ya, ini yang kita collect. Ini masih Jawa Barat ya, Mbak Aruni, Mas Darin. Jadi memang angka tertinggi itu ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ini SOD ini sampah yang kita kelola, sampah organik dapur istilahnya. Terus ini magotnya, yang sebelah kanannya. Terus personnya, jadi responden. Jadi kurang lebih ada 10 ton untuk Bandung aja yang kita olah sampahnya per hari. Terus produksinya sekitar 1,5 ton. Makanya saya bilang tadi 2 ton kalau digabungin sama Cimahi mungkin ada. Nah persoalannya, karena ini kita nggak pernah collecting, gitu ya. Artinya koleknya itu ya kalau pas lagi ada permintaan baru saya langsung aja biasanya. Nah, kalau saya rasa ini langkah awal yang bisa kita lakukan. Jadi PPM mengcollecting anggota-anggotanya, nanti Magalarpa yang inkubasi barangkali begitu ya. Nah kemudian yang berikutnya mungkin nanti bisa dibicarakan sama Mas Yasir kalau memang bisa kopi darat, bisa bicara di lapangan langsung. Kalau memang dibutuhkan saya harus ke Jakarta juga silahkan, saya tunggu undangannya. Nah mungkin yang dalam waktu dekat bisa dikerjakan saya rasa ini angka-angka ini harus direalkan gitu. Ini kan masih di atas kertas ya. Nanti kalau emang direalkan benar, Magalarpa mau tampungnya berapa, dikirimnya kemana, pasarnya ke siapa gitu. Nanti insya Allah makin hari akan makin bertambah gitu Mbak Runi, Mas Darin. Oke, siap. Ya. Nah itu paling yang utamanya. Mungkin pembicaraan berikutnya nanti bisa kontak Mas Yasir. Itu nomor telepon saya sudah share. Saya tunggu ininya aja dari Mas Darin atau Mbak Runi supaya bisa kontak saya supaya kita bisa komunikasi lebih jauh. Ya. Oke. Terus itu tadi Kang Ahmad minta dicoel katanya di Bogor. Jadi Kang Ahmad ini nanti kalau ada, sebenarnya Bogor juga punya potensi yang besar, Mbak Runi. PPM di Bogor berkembang pesat juga, kabupaten ya, termasuk Gunung Sindur tuh ada beberapa teman juga di sana yang kecil-kecil. Ya kalau memang nanti ada pembicaraan lebih lanjut sama Mas Yasir, mudah-mudahan bisa dilanjut. Nanti Kang Ahmad pasti diajak lah karena PIC di sana. Intinya itu Mbak Runi. Poin pertama, saya lihat kalau dari obrolan-obrolan yang paling dekat yang kita bisa kerjakan, PPM akan kumpulkan collecting magotnya, Magalarpa bisa terima berapa, gimana prosedurnya. Nah nanti detail-detailnya kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian mungkin kalau ada langkah berikutnya apa yang mau dikerjakan, saya percayakan itu sama Mas Yasir yang supaya tektokannya lebih gampang. Mas Yasir di Bekasi kan? Ya. Oke ya, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Ini kasihan masih mau ngomong Kang Dadan. Udah, terima kasih. Oke, Mbak Runi makasih banyak. Closing dulu dari Mbak Runi. Mbak Runi ada terakhir yang mau disampaikan, Mas Darin? Ditutup. Enggak sih, terima kasih aja atas waktunya. Semoga mudah-mudahan habis ini kita bisa tindak lanjuti ya. Okay. Memang kita biasanya sih visit juga gitu karena ya mungkin insya Allah keadaan baik terus gitu ya terkait COVID, jadi kita tetap bisa kopi darat segera gitu. Oke, kalau gitu saya tunggu aja ininya WA-nya ke saya supaya nanti saya bisa
yakin lah untuk apa informasi yang bisa saya share ke teman-teman di daerah masing-masing dan kebutuhannya Magalarva sejauh mana gitu ya. Nah, berikutnya mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut lah. Ya, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.